Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Sofian selaku Kepala SMA Negeri 1 Lombok, yang saya hormati Bapak Dr. Rizky Haji Solihin MD, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf karyawan SMA Negeri 1 Lamongan dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni al-dinul Islam. Semoga kita semua mendapat syafaat yang kelak di hari kiamat. Amin, amin, Allahumma amin. Saya Abdul Agustin selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama yakni pembukaan. Acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga yaitu acara yakni ceramah agama. Dan acara yang terakhir yaitu doa penutup. Langsung saja kita mulai acara pada hari ini dengan bacaan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Semoga acara kali ini dapat berjalan dengan lancar. Acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh rekan saya kepada Abdul Aziz Gofar. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
واتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih disampaikan. Memasuki acara inti yakni ceramah agama yang akan disampaikan Bapak Dr. Kiai Haji Sodikin MPD yang menjabat sebagai Ketua PDN, sekaligus dimohon untuk menutup dengan doa. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa ba'dahu. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Lamongan, Bapak Dr. Haji Sofwan Hadi. Yang saya hormati para asatidz, Bapak Ibu guru, bil khusus teman saya, sahabat saya, Gus Maksud Lutfillah. Yang saya banggakan anak-anakku sekalian, luar biasa, anak-anak yang luar biasa di pagi-pagi sudah mengikuti kajian di hari Jumat pagi, dan saya lihat profil-profilnya adalah anak-anak yang nanti akan mengisi zamannya dengan kebaikan. Allahumma mengawali kajian pagi hari ini dengan waktu yang terbatas, tentunya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kesempatan bertemu dengan anak-anak bangsa, anak-anak saya yang luar biasa, yang merupakan anak-anak pilihan. Jadi kalau nggak pilihan, ya nggak bisa menjadi murid SMA Negeri 1 Lamongan. Karena pilihan, terpilih, Anda semua menjadi siswa SMA Negeri 1 Lamongan, dan karena itu bersyukurlah dengan membangun habit yang baik. Anak-anak sekalian, bahwa zaman kita sekarang ini adalah zaman yang diliputi dengan persaingan, kompetisi yang luar biasa. Di kompetisi di mana-mana. Dalam persaingan ini tentu nanti akan ada pemenangnya. Siapa yang menjadi pemenangnya? Pemenangnya adalah orang-orang yang memiliki kompetensi, memiliki daya saing. Siapa yang memiliki daya saing itu? Kalau dalam
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat lebih tinggi dari yang lain. Orang yang beriman dan orang yang berilmu nanti akan diangkat oleh Allah, dan kemudian ini sudah diinformasikan bahwa pemenang dalam persaingan itu adalah orang yang beriman dan berilmu. Karena itu kalau pagi ini kita bersama-sama mengikuti kajian Jumat pagi, saya berpesan kepada anak-anak sekalian, jadilah orang yang beriman dan berilmu. Bangun kebiasaan yang baik. Jadi jangan tergelincir dalam kebiasaan yang buruk. Apa kebiasaan yang baik itu? Pertama adalah menjadi orang-orang yang memang memiliki budaya literasi yang tinggi, suka membaca, gemar membaca. Ada yang bilang saya juga suka membaca Pak, membaca WA. Membaca apa? WA. Membaca IG. Membaca apa lagi? TikTok ya. Ya boleh sesekali membaca WA, membaca IG, membaca TikTok. Tapi di zaman digital ini kemudian di aplikasi itu juga banyak kita membaca hal yang terkait dengan ilmu pengetahuan. Al-Quran turun pertama kali itu kita diperintah untuk membaca Iqra. Iqra, bacalah. Yang kita baca adalah ayat-ayat qauliyah yang difirmankan oleh Allah, dan yang kita baca adalah ayat-ayat kauniyah yang digelar di alam semesta ini oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan riset, dengan penelitian. Kalau anak-anak SMA biasanya apa? Elkir ya. Di sana. Jadi kita ada budaya literasi yang tinggi, ada budaya baca yang tinggi. Dengan membaca itu, membaca adalah jendela ilmu. Maka bangunlah habit menjadi orang yang suka membaca. Juga paling sudut sana saya ingin bertanya, sehari kira-kira membaca berapa jam? Berapa jam? 5 jam. Ya, alhamdulillah. Apa yang dibaca? Mari kita biasakan, mungkin baca Qur'annya juz, 1 hari 1 juz misalnya, atau wan ayat ya, atau 1 hari 1 lembar Qur'annya. Lalu kemudian baca buku-buku pelajaran, lalu baca ilmu pengetahuan, apa saja dibaca. Jadi setiap hari ada budaya baca. Sebab apa? Sekarang ini kekuatan pikiran Anda untuk menginstal dari membaca itu luar biasa. Kalau sekarang membaca dengan sungguh-sungguh, nanti pada waktu ketika usianya sudah sama dengan saya, kalau ada masalah itu yang diinstal waktu SMA itu akan keluar. Oh, dulu saya pernah membaca buku judulnya ini, kitab judulnya ini, paling tidak judul kitabnya itu masih ingat. Dan kemudian dicari di situ, nanti akan ketemu. Jadi yang pertama, kalau ingin sukses ke depan, bangun habit yang bagus. Bangun habit yang bagus pertama sebagai pelajar adalah budaya baca, membaca. Yang kedua, membangun kebiasaan yang baik adalah pandai mengatur waktu. Pandai mengatur waktu. Islam turun, ada Al-Quran surat Al-Asr, wal asri, demi waktu asar, demi waktu ya. Itu mengingatkan kepada kita semua bahwa akan pentingnya waktu, manajemen waktu.
dari jam ini ke jam ini apa yang harus kita kerjakan, dari jam ini ke jam ini apa yang harus kita kerjakan. Kalau kita tidak bisa mengatur waktu, kemudian waktu kita habis banyak untuk nongkrong saja, itu ya. Jadi kita tugas sekolah juga tidak bisa dikerjakan dengan baik, lalu kemudian membangun disiplin juga tidak bisa terpelihara dengan baik. Kalau dari kecil, dari muda sudah tidak bisa mengatur waktu, itu nanti akan terbawa sampai dewasa. Karena itu disiplin di sekolah, kalau jam 7 masuk. Kalau sesekali kadang-kadang ketinggalan, kemudian kena hukuman disiplin, ya diterima aja. Dan kemudian itu menjadi perbaikan, jangan sampai kita kena hukuman disiplin lagi. Jadi yang kedua, pandai-pandailah mengatur waktu. Kapan jam belajar, kapan jam menunaikan tugas, kapan harus nongkrong. Ya memang anak kan kadang-kadang ada kebutuhan juga untuk nongkrong, bermain, ketemu teman, tapi ketemu yang positif. Jangan ketemu yang negatif. Ketemu yang positif. Ketemu temannya untuk kerja kelompok, ketemu temannya untuk mengerjakan sesuatu yang baik. Ketemu yang positif. Kalau ketemunya jadi ketemu yang negatif, ya itu nanti akan juga merusak masa depan Anda sendiri. Kan merusak masa depan. Yang ketiga, belajar apa? Menyelesaikan masalah mulai dari muda. Suatu hari saya takziah, ada teman saya yang meninggal. Yatimnya 2, tulang laki-laki. Waktu itu yatim yang besar itu kelas 3 SMP. Lalu kemudian saya salaman dengan anak yatim itu, saya bilang begini, "Nak, jangan pesimis, jangan kecil hati, ayah kamu meninggal. Banyak orang-orang sukses itu yang dimulai dengan kesulitan seperti Anda ini. Nabi Muhammad dalam kandungan ayahnya sudah meninggal. Nabi Muhammad usia 6 tahun ibunya juga meninggal. Dalam usia 6 tahun Nabi Muhammad itu sudah yatim piatu. Maka pesan saya kepada Anda adalah jangan melongso dengan ayahnya meninggal, tapi dibalik dengan ayahku meninggal, aku di usia masih kecil, aku harus menjadi orang yang sukses. Lah, 8 tahun kemudian anak itu bertamu ke rumah saya. Dia bilang begini, saya sudah lupa, Pak Sodikin, alhamdulillah, saya dulu waktu ayah saya meninggal, saya ingat pesan penjenengan, dan pesan itu saya lakukan dengan baik. Dan sekarang saya datang kepada penjenengan menceritakan bahwa saya adalah yatim yang sukses di usia muda. Dia menceritakan yatim yang sukses di usia muda dengan atribut yang dia berikan. Saya sekolah di sini, prestasi saya seperti ini. Saya sekolah di sini, prestasi seperti ini, dan seterusnya. Nah, inilah yang seharusnya dikemas oleh kita semua. Ada lagi murid saya waktu di SMP. Ketika tamat SMA, murid saya itu kemudian diterima di sebuah perguruan tinggi yang ternama di Surabaya. Alhamdulillah, fakultas kedokteran. Alhamdulillah. Lah, yang datang ke rumah saya waktu itu orang tuanya. Bilang begini, Pak Sodikin, kula niki susah tapi nggih seneng. Kula niki susah tapi nggih seneng. Senengi napa, Pak? Seneng kula anak kula dipun terangi teng fakultas kedokteran UNER. Susah Pak, kula niki tiyang dusun napa sing kula saged bayar.
Waktu itu saya motivasi. Penjenengan saat ini gadai apa Pak? Kulo gadah lembu sampai jual sapi. Nanti setelah sapi itu habis, nanti pasti ada solusi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu diperintah oleh Allah, dan nanti Allah pasti akan kasih jalan untuk menuntut ilmu putra penjenengan. 7 tahun kemudian, bapak itu datang ke rumah saya, undang saya untuk ngaji syukuran anaknya diwisuda sebagai dokter. Coba, anaknya diwisuda sebagai dokter. Berapa tahun kemudian lagi anaknya dapat apa? Ditunjuk pemerintah menjadi petugas haji. Berapa tahun lagi orang tuanya diumrohkan. Nah, ini contoh-contoh ya, dari muda pandai apa tadi? Dari muda pandai memecahkan masalah. Jadi kalau kita dalam keadaan yang kurang beruntung, jangan banyak tersulong, tapi kurang beruntung itu dikemas, dibalik. Bagaimana saya dalam posisi kurang beruntung ini, saya nanti menjadi orang sukses. Jadi yang pertama tadi apa? Tradisi membaca. Yang kedua, halo. Yang kedua, mengatur waktu. Yang ketiga, pandai memecahkan masalah. Yang keempat, pandailah bekerja sama. Kalau empat itu, pandailah bekerja sama. Orang sekarang yang sukses itu orang yang pandai bekerja sama. Coba dalam dunia digital itu ada aplikasi-aplikasi. Saya tidak menyebut aplikasinya. Aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C, aplikasi D dan seterusnya itu sesungguhnya di situ itu adalah bagaimana orang diikut dalam sebuah kerjasama, ya, dalam sebuah kerjasama dalam sebuah aplikasi, dan itulah sesungguhnya terjemahan dari silaturahim menurut Rasulullah. Silaturahim yang bisa jembarkan rezeki dan memanjangkan umur itu sebenarnya network itu. Network itu apa? Jaringan. Sekarang orang yang sukses itu orang yang temannya banyak, bukan orang yang menyendiri. Jadi kalau dari SMA kemudian ada temannya minta tolong, medit sekali, jangan berharap besok itu sukses. Ada temannya tanya, Mas begini Mas, tutupi ruang begini. Tidak pernah berbagi. Yang sukses itu yang bekerja sama dengan temannya. Tapi bukan yang bekerja sama dalam tanda kutip yang tidak baik. Bekerja sama yang baik. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, itu yang sukses. Bekerja sama yang baik. Ada kesulitan, tanya pada temannya memberi solusi. Begitu, kerja sama yang baik. Jadi kemudian sekarang ini orang yang sukses itu yang followernya banyak. Followernya banyak itu temannya banyak. Bagaimana bisa followernya banyak, temannya banyak? Karena kehadirannya itu merasa dibutuhkan. Kehadirannya merasa dibutuhkan. 4 hal itu yang kami sampaikan untuk bagaimana ke depan menjadi sukses. Berikutnya ada beberapa hal yang harus dijauhi oleh anak-anak yang cantik-cantik, yang cakap-cakap, yang ganda-ganda ini. Yang pertama adalah apa? Jangan sampai Anda terlibat kenakalan remaja, apalagi berujung tawuran. Sekarang banyak gangster ya, geng A, geng B, geng C dan sebagainya. Coba kalau Anda yang begitu tampan dengan postur tubuh yang bagus, sakjane mlebu daftar tentara yang masuk, daftar polisi yang masuk, tiba-tiba kena tawuran, ujung hidungnya kemudian putus, apa? Jalur hidungnya putus, kan jadi cacat. Atau kemudian tawuran itu kemudian menyebabkan cacat. Nauzubillah min dzalik, kesempatan yang seharusnya bisa diambil, kesempatan seharusnya bisa diraih, dan kemudian hilang begitu saja karena apa? Karena terlibat tawuran. Karena
Kalau jago itu ya jago apa? Di tempat kejuaraan itu kalau ingin bagus. Di tempat kejuaraan di sana dikasih pentas. Di tempat kejuaraan kita bertanding yang bagus. Di luar tempat kejuaraan berteman yang bagus. Punya musuh satu sudah berlebihan, punya teman 1000 masih kurang. Jangan sampai kita memperbanyak musuh, tapi perbanyaklah teman. Di depan rumah kita adalah teman kita, di sebelah kanan rumah kita teman kita, di sebelah kiri rumah kita teman kita, di belakang rumah kita teman kita. Semua teman sekelas adalah teman kita. Mereka yang beda sekolah juga teman kita. Mereka yang beda kota juga teman kita. Kemana saja kita pergi, kita ketemu teman kita. Dan kemana saja kita ada kesulitan, kita akan ditolong oleh siapa? Teman kita. Akan berbeda kalau depan rumah musuh kita, sampai kiri musuh kita, sampai kanan musuh kita, belakang rumah musuh kita, kelas yang beda musuh kita, sekolah yang beda juga musuh kita. Kemana saja kita pergi, kita akan ketemu siapa? Ketemu teman apa ketemu musuh? Ketemu musuh. Kita selalu menghadapi kesulitan. Karena itu kemudian jangan sampai kita terlibat kenakalan remaja, apalagi kenakalan itu yang kemudian melibatkan permusuhan antar kelas, antar sekolah, antar kampung, jangan sampai. Mereka semua adalah teman kita, bukan musuh kita. Setiap manusia adalah teman kita, apalagi sesama muslim. Dan bahkan sesama manusia itu teman kita, bukan musuh kita. Perbanyaklah teman dan hindari apa? Musuh. Musuh satu berlebihan, teman 1000 masih kurang. Berteman. Berikutnya, apa yang harus dihindari? Yang harus dihindari adalah dari muda kemudian kena masalah-masalah kenakalan yang terkait dengan minuman keras dan narkoba. Bahaya. Nah, itu sama dengan merusak masa depannya sendiri. Orang itu kalau sudah kena minuman keras, itu bahasa Jawanya ketagihan. Bahasa medisnya itu ada zat apa? Addiktif, ketagihan. Orang kalau sudah kena narkoba sama juga ketagihan. Kalau hari ini sekian miligram, besok juga harus mengkonsumsi lagi, besok harus. Dan tidak itu saja, itu akan merusak jaringan otak-otak kita. Nanti kalau otak-otak akan menjadi makanan ya. Akan merusak jaringan otak kita, dan kemudian kita nanti akan jadi orang yang secara psikis bermasalah. Yang cerdas menjadi tidak cerdas, yang kemarin care bersahabat menjadi bermasalah, dan seterusnya. Hindari narkoba, hindari minuman keras sejauh-jauhnya. Kalau ada yang iming-iming, ada yang mendekat dan sebagainya, dari awal pastikan bahwa itu adalah larangan Allah yang luar biasa dan harus kita hindari sejauh-jauhnya. Yang ketiga, hindari pergaulan bebas. Jadi kemudian kita itu kalau orang Islam itu ada akhlak, bagaimana akhlak bergaul laki-laki dan perempuan. Kita orang Indonesia juga ada budaya yang baik. Kita orang Jawa juga ada budaya yang baik. Kalau kita menghindari pergaulan bebas ya, itu nanti insya Allah kita bisa bedakan antara cita-cita dan cinta. Kalau nanti cintanya yang ke depan, nanti cita-citanya akan kandas. SMA kelas 2 sudah menikah misalnya.
masih banyak usia 17 ke bawah yang menikah. Kenapa? Karena tadi pergaulan bebas. Ada Facebook, ada macam-macam, dan kemudian kenal teman yang teman itu tidak terlalu baik, lalu kemudian kenalnya berlanjut, dan kemudian apa? Ada pergaulan bebas, akhirnya apa? Cinta lebih dikedepankan, dan kemudian cita-citanya menjadi kandas. Halo? Halo? Apa yang harus dihindari tadi? Ada berapa? 1. Jauhi perkelahian. Ya. Jauhi apa? Perkelahian. Perbanyak teman, jangan sampai kita punya musuh. Yang kedua apa yang harus dihindari? Jauhi narkoba. Yang ketiga, pergaulan bebas. Jauhi pergaulan bebas. Yang terakhir, jadi ada 4 yang harus kita bangun, lalu kemudian ada 3 yang harus kita hindari. Yang terakhir, saya berpesan supaya ilmu yang diperoleh di sekolah ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadilah siswa, murid, pelajar yang berbakti, taat kepada gurunya. Taat pada gurunya. Jadi ada pernyataan sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau itu menyatakan, ana aktuman allamani walau harfan wahidan. Aku ini adalah budak dari orang yang pernah mengajarimu meskipun hanya 1 huruf. Itu artinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu taatnya pada gurunya itu totalitas. Taatnya totalitas. Kalau sekarang masih sekolah kayak gini, itu belum bisa dinalar. Coba nanti kalau Anda sudah usia 40 tahun, ada teman Anda ketika sekolah itu mungkin kepintarannya, kecerdasannya melebihi Anda, melebihi. Tetapi ternyata yang berguna di masyarakat itu Anda. Dan kemudian Anda berpikir, ini apa ya? Kok ya pintar kok akhirnya umur dong. Itu ternyata ketemunya di mana? Ketemunya ketika sekolah, ketika nyantri, itu dalam tanda kutip ya, mereka itu kurang berbakti kepada gurunya. Kadang-kadang jauh wani karo gurune ya. Wani karo gurune. Nah, ini kemudian menjadi penyebab apa? Ilmunya tidak bermanfaat. Insya Allah itu saja yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dengan waktu yang terbatas ini tentu Anda sekalian juga akan masuk ke kelasnya masing-masing, dan marilah kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa li ashabil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'al auladana, Allahumma ij'al talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wa ahli dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Subhana rabbika
rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Semoga ceramah yang akan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Allahumma. Demikian acara ini sama